Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Faizah, mahasiswa MPDR semester 3. Pada sesi kali ini saya ingin menanggapi diskusi di sesi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, di diskusi kali ini kita diminta mencari salah satu artikel atau jurnal yang terkait tentang gender. Jadi setelah saya browsing, saya menemukan ada satu jurnal yang menarik bagi saya dengan judul Gender Equality in School, Providing Gender Equality Learning Environment, di mana di situ judulnya itu tentang kesetaraan gender di sekolah, menyediakan lingkungan belajar yang setara gender. Ini jurnal yang dikeluarkan oleh Unhas ya. Kemudian penulisnya itu ada Bu Febrina Nurwahyuningsih, kemudian ada Bu Nuryanti dari STT Manajemen Indonesia YAPMI. Baik, dalam satu jurnal itu kita diminta merumuskan apa masalahnya. Nah, setelah menganalisis dalam jurnal yang judulnya tentang Gender Equality in School, di situ dapat saya simpulkan bahwasanya rumusan masalah yang muncul yaitu adanya penerapan prinsip kesetaraan gender dunia pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan yang serius. Masih ada ketimpangan terutama disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya patriarki ini sudah mengakar dalam tatanan sosial masyarakat sejak masa penjajahan. Pandangan tradisional menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik. Sementara laki-laki ini diasosiasikan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Konsekuensinya apa? Hak-hak perempuan dalam mengakses pendidikan berkualitas itu menjadi terabaikan. Walaupun pemerintah Indonesia itu telah menerbitkan regulasi tentang pentingnya seperti Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pengasutan utamaan gender di bidang pendidikan, tapi implementasinya di lapangan itu masih belum merata. Banyak sekolah yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar itu yang ramah gender. Guru ada kalanya masih sesekali belum sadar gitu lah. Kadang masih sadar atau tidaknya mempraktikkan pendekatan pembelajaran itu yang masih bias. Seperti memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam diskusi kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Hari ini menunjukkan bahwasanya meskipun regulasi telah ada, tapi perubahan paradigma dan praktek di lapangan itu masih sangat dibutuhkan. Nah, melalui kajian pustaka, penulis ingin menyoroti adanya 3 aspek. Yang pertama, adanya representasi gender dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Yang kedua, bias gender dalam materi ajar dan praktek pendidikan. Dan yang ketiga, strategi implementasi kesetaraan gender di sekolah sebagai upaya perbaikan. Pada hasil dan pembahasan di jurnal tersebut, itu ada representasi tentang kesetaraan gender dalam konteks sosial budaya Indonesia, di mana kesetaraan gender ini berarti itu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala aspek kehidupan, terutama di pendidikan. Namun dalam prakteknya pandangan masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai lama yang dibatasi peran perempuan. Perempuan di pedesaan misalnya masih sering dianggap tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena berakhir sebagai ibu rumah tangga. Tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini itu menjadi simbol awal perjuangan kesetaraan gender di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan perempuan.
Warisan pemikiran patriarki masih kuat dan membutuhkan upaya sistemik untuk diatasi. Nah, yang kedua itu tentang bias gender dalam pendidikan. Pendidikan itu seharusnya menjadi sarana utama dalam membentuk pemahaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa materi ajar, khususnya buku teks, sering merepresentasikan bahwasanya peran laki-laki secara dominan, sedangkan peran perempuan digambarkan dalam konteks kerja domestik. Bias ini menjadi dampak pada persepsi diri siswa, terutama siswa yang perempuan, yang akhirnya mereka itu kurang percaya diri dalam pelajaran sains atau bidang akademik lainnya yang dianggap milik laki-laki. Selain itu, banyak guru yang secara tidak sadar memilih siswa laki-laki untuk menjawab pertanyaan dan tampil di depan kelas yang secara tidak langsung memperkuat ketimpangan partisipasi. Ini tidak melulu terjadi ya, tetapi ini kadangkala terjadi. Memang tidak selamanya fenomena gender ini, laki-laki lebih ini, kemudian perempuan juga tertinggal, tidak, tetapi pernah dan sesekali juga muncul. Hal ini yang menjadikan bias gender dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga itu strategi implementasi kesetaraan gender di sekolah. Nah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara dan inklusif, diperlukan adanya pembenahan di berbagai lini. Pertama, itu di kurikulumnya dan materi ajar. Kurikulum itu perlu dirancang ulang agar menyisipkan nilai-nilai kesetaraan gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, buku ajarnya itu harus dievaluasi secara berkala agar bebas dan dari representasi yang bias dan memberikan gambaran yang adil tentang peran laki-laki dan perempuan. Kemudian metode pembelajaran. Nah, ini guru perlu merancang aktivitas belajar yang mendorong partisipasi aktif untuk semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Penggunaan metode seperti diskusi kelompok, campuran, dan rotasi peran itu menjadi kegiatan kelas yang bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih setara. Selanjutnya pengembangan profesi guru. Guru harus mendapatkan pelatihan tentang pendidikan yang berperspektif tentang gender. Nah, guru itu sebagai role modelnya nih, perlu menunjukkan sikap dan komunikasi yang mendukung tentang nilai-nilai kesetaraan dalam keseharian mereka di sekolah. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Perlu kita lakukan namanya evaluasi ya, tapi secara rutin untuk penerapan prinsip kesetaraan gender dalam praktek sekolah, termasuk dalam asesmen siswa dan kebijakan sekolah. Implementasinya pada sekolah dasar di Indonesia itu jika dikaitkan dengan realita di sekolah dasar, bahwasanya pembelajaran sains terutama ini sangat temuan-temuan itu tuh sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak guru yang masih cenderung memandang siswa laki-laki sebagai lebih aktif dan pantas terlibat dalam kegiatan eksperimen, presentasi sains. Sementara pada perempuan itu diberi kesempatan yang kurang diberi kesempatan. Itu masih ada, walaupun tidak seluruhnya dan melulu seperti itu. Hal ini yang ingin diubah, hal ini yang ingin disatukan persepsi bahwasanya gender itu harus setarakan seperti itu. Nah, hal ini menjadi bahan kajian sehingga dalam perencanaan pembelajaran itu bisa diterapkan secara adil. Perlu adanya pelatihan guru serta adanya revisi kurikulum dan media ajar. Itu hasil dari kesimpulan dari jurnal yang saya baca dan saya rangkum. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.